Selamat datang di podcast Laporan Franjul episode kesekian ratus 50.000 juta. Nggak tahu lah, lupa berapa. Yang pasti di podcast kali ini saya kedatangan Inpal. Inpal itu kayak semacam pengganti lah istilahnya. Lu ngerti istilah Inpal nggak sih? Bahasa Batak. Bukan, Inpal itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi Inpal. Inpal itu sering dipakai kayak misalnya ada pengasuh anak, terus dia pulang kampung diganti nama orang, itu istilahnya Inpal gitu. Oh. Itu istilahnya Inpal. Tahu dari mana itu? Gak tahu. Sudah tuh sering dipakai istilahnya sama ya gitu, kayak misalnya ya nggak ada yang jagain si Dede nih. Impalnya siapa gitu? Iya, Inpalnya siapa ya Oh, gitu. Ini substitusi. Susi. Badminton banget tuh. Betul. Nah kan biasanya kan host di sini kan namanya Julpan. Makanya Franjul kan. Iya. Tapi karena dia lagi berhalangan digantikan sama orang ini. Dan lu kan gak tahu tagline kami kan? Nggak tahu. Oke, jadi sebelum kita mulai ke topik kita hari ini tuh, lu harus ngerti tagline kita. Apa tuh? Tagline-nya kayak gini, laporan Franjul, situ lapor, sini lapor, ayo kita bahas sambil ngobrol. Oke. Oke. Saya nurut aja pemirsa. Ini yang kita punya lah ya. kontennya harus. Iya, harus nurut. Oke. Kita yang punya lahan sini, Bos. Selamat datang di podcast Laporan Franjul. Itu lapor. Sini lapor. Ayo Kita, ngobrol. Pak. Ya. Situ lapor, sini lapor. Ayo ngobrol. Oke, jadi teman-teman, gue butuh Inpal untuk host. Kayaknya ini nggak cocok. Situ lapor, sini lapor. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Situ lapor. Situ lapor, sini lapor. Ayo kita bahas sambil ngobrol. Oke. Oke ya. Lanjut. Selamat datang di podcast Laporan Franjul. Situ lapor, sini lapor. Ayo kita bahas sambil ngobrol. Kocak. Tepuk tangan. Aduh. Selesai. Aduh. Selesai. Oke, jadi hari ini kita mau bahas terkait Garuda Calling. Oke. Garuda Calling kan kemarin sore kalau nggak salah ya. Kemarin sore. keluar. Sekarang tagnya hari Sekarang Kamis. tagnya hari Kamis. Berarti Garuda Calling kemarin. Ya, hari Rabu tanggal berapa ya? Tanggal 24. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang 25. 24. September. Oke. Yang mana menurut gue itu terlalu cepat gitu. Karena main sebenarnya tanggal Main masih tanggal 8 Oktober. 8 sama 11 ya? 8 sama 11. Sementara negara lain yang tanding kayaknya belum mengupload kan. Belum upload. Yang mungkin adminnya lupa password IG, gua nggak tahu. Kalau menurut lu sendiri? Oh, mainannya podcastnya gitu ya? Kalau Harus menurut ada lu sendiri, harus ada. Ya. Kenapa yang hot sebelumnya nggak ada? Karena gak lucu, jadi kita kick. Atau enggak podcast sebelah lebih gede gajinya? Enggak, dia emang nggak dipakai di mana-mana dia. Oh yaudah, sekarang berarti aku di sini. Iya, lu gantinya. Resmi ya? Resmi. Oke. Resmi. Semangat. Tapi kalau lu nggak lucu, kita kick lagi. Kita cari Inpalnya. Iya. Susi. Kita susi. Menurut lu, apakah pengumuman Garuda Calling itu waktunya pas atau kecepatan? Kemarin gue lihat sebenarnya mas, Eh, itu menurut gue agak cepet juga ya. Karena sebenarnya kan biasanya kalau Garuda Calling ya seenggaknya 1 minggu biasanya ya. Oke. Kalau Kalau kemarin menurut lu terlalu cepat ya? terlalu cepet. Iya, pengumumannya emang set gitu. Set. Terlalu banyak gimmicknya mas. Oke. Terlalu cepat. Iya. Karena biasanya kan 1 minggu sebelum Tanding. pertandingan. Berarti ya Yang mana tanggal berarti kalau 1 lah 8 paling enggak gitu ya. Oktober gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa kemarin ya. Sebenarnya gue kira hoax kemarin. Oh, tuh. pikir hoax. Iya. Karena biasanya ada tuh di TikTok tuh sering kayak gitu. Muncul list-list pemain. list-list pemain. Misalnya kiper Martin Pas, terus Emil, terus satu lagi Suparman. Nah, TikToknya TikTok Suparman. Dia masukin nama dia. Iya, betul. Kalau lu kegocek di TikTok, gua kegocek di Facebook. Gua kemarin baca Itu lebih aneh. jam pertandingan timnas diubah jadi jam 8. Setahu gua timnas kan main di Arab. Iya, kalau jam Indonesia jam 12. Jam 12. Gue pikir, lah kok jadi jam 8? Pas gue lihat ternyata itu jadwal Indonesia lawan Arab Saudi, tapi yang di ronde ketiga. Oh, yang kita menang 2-0 ya? Iya, dan orang baru ngeposting sekarang di Facebook. Emang orang-orang Facebook nih aneh-aneh gitu. Ya kan naikin traffic juga. Itu kan pasti Iya. banyak yang komen kan. Salah bang. Sengaja dari komen. Dan Unik sih. bukan lawan Arab. Yang diupload itu adalah Indonesia lawan Bahrain. Dan baru diupload minggu lalu. Kata gue, ngapain lu upload lagi gitu. Itu lebih lama lagi ya? Iya, dan gue kegocek masalahnya. Kan lawan Indonesia kan Arab, Irak. Kan di situ udah jelas lawan Bahrain.
Ya gue kegocek gitu. Harusnya ente pastiin dulu. Nah. Itu lawan Bahrainnya yang ronde kemarin Atau- jangan 2007. 2007. 2007. Ya kayaknya 2007 dah kayaknya. Mainnya kan BP. Ya. Budi Sudarsono. Aliudin. Nonton gak sih? Hah? Nonton gua. Lah, itu ente umur berapa? 2007. 10 tahun berarti. 2007. Iya 10 tahun. Kelas 6 SD kayaknya. Iya kelas 6 kayaknya dah. Kelas 6, 10 Kayaknya tahun. iya. Iya, kelas 6. Ya itu yang lawan Korea, lawan Arab gitu kan. Nggak tahu ya, satu grupnya sama siapa ya? Iya Korea Arab. Korea. Piala Arab, Asia kan, sama Jakarta Bahrain. kan. Iya. Wah, Iya ya. canggih Lupa ya. dah. Ya kayaknya iya dah. Pokoknya salah satunya itu Iya. dan kita menang kan. Iya. Gol Bang Pamungkas tuh, yang gol kedua itu cakep Iya. tuh. Oh lawan Arab kalah 1-0 gol sundulan. Oh, iya, Iya. betul. Itu. Nah ini balik lagi yang soal Garuda Calling nih. Ya, kecepatan ya. Kecepatan ya. Kecepatan. Karena ini ya istilahnya suuzonnya gitu. Misalnya keluar nih, set list pemain Garuda Calling. Sebelum berangkat ke Indo pada cedera. Misalnya masuk angin gitu kan atau asam urat kambuh gitu kan. Waduh. Ya kan udah beda lagi pemainnya ya. Makanya kata gua jangan ini kan jatuhnya takabur gitu. Kalau menurut lu gimana? Itu soalnya emang kecepatan. Cuman kalau kecepatanku, kalau menurutku itu agak apa ya? Kan jadi lawan tuh bisa nebak pemain kita tuh. Iya, langsung udah bisa diantisipasi Karena kan? waktu mereka untuk menganalisis lebih banyak. Ya. Gitu. Bisa ini nih detail per orang gitu kan. Misalnya ini siapa, ini yang jaga nanti siapa gaya mainnya gimana. Karena iya, kalau menurutku gitu soalnya kalau kita kan orang awam ngebacanya ya udahlah Garuda Calling aja nama-namanya ya udah mau analisis nggak pengaruh sebenarnya. Kalau menurutku pengaruh juga. Pengaruh kan? Pengaruh banget itu. Iya. Yang tadinya nanti kita bahas lah detailnya kali ya gitu ya. Iya. Ya jadi Kalau yang host satu lagi belum datang. Kalau udah datang mah gue bahas sama dia. pulang deh. Dia kelaparan Pak. Oh. Puasa. Oh lagi puasa. Bro. Oke Jadi ya. dia lebih memilih puasa daripada podcast. Emang lebih Emang milih harus gitu ya? puasa. Iya kan lebih Masya Allah. dapat pahala. Ini kan dapat paha ayam doang. Iya. Juga kalau dapat. Oke. Bener Ini gak ada konsumen di sini nih. gak ada. Ya Allah. Kita ya. bahas mulai Apa satu persatu dari posisi kiper. Yang dipanggil siapa? Coba, lu kan punya daftar itu. Kalau gua nggak punya daftar. Tadi aku udah cari. Jadi Oke. kiper tuh ada 3. Oke. Martin Pas. Martin Pas. Sebenarnya udah ketebak ya. Ya. Martin Pas, Emil sama Hernando. Oke, ini ketebak ya. Ya kecuali kiper ketiga Hernando sama Nadio sebenarnya yang lagi on perform tuh setauku di Super League. Namanya Super League kan sekarang. Ya, Super League, BRI. Itu Nadio sih. Oh, Nadio. Dia lagi jadi apa? Game of the Week gitu loh. Oh iya, pemain Player of the Week. Player of the Week. Itu Nadio. Oh, dia yang kepilih. Nadio. Tapi Hernando selama beberapa pekan atau selama beberapa match di Indonesia Super League main gak dia? Main. Main ya? Tetap main. Oh, berarti bukan yang cedera atau cadangan gitu ya? Enggak. Oh, berarti sebenarnya layak juga dipanggil kan? Layak. Ya head to headnya itulah. Sama 50-50 Nadio lah. ya. Markus? Markus itu terakhir kemarin ya lagi bawa Alphard. Ya. Ya. Oh, beli sendiri. Yang aman-aman aja lah mas. Beli sendiri kan? Iya beli sendiri Beli lah pasti. sendiri. Nggak mungkin Yang dikasih orang aman-aman Malaysia aja. dong? Iya. Iya kan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Lanjut ke posisi back ada siapa? Ntar dulu. Oke. Kiper tuh kalau menurutmu gimana? Kenapa? Gantian maksudnya sesuai dengan yang diperkirakan atau Udah sebenarnya- paling pas 3 pakem itu udah. Kalau Martin Pas tuh cedera nggak sih atau gimana ya? Cedera tapi udah main, udah comeback, udah. Dia udah main di Dallas atau Kayaknya maksudnya terakhir tetap main gitu atau Kayaknya masuk squad sih. Tapi main atau enggaknya nggak tahu karena nggak langganan kan. Kan dia kan apa? Main apa? dia di Ini lucu nggak sih? Oh, enggak. Oh dikirain berlangganan apa? Langganan video enggak. Dia main kayaknya ya. Jadi untuk posisi kiper 3 orang ini adalah nama yang pas, nama yang tepat dan ya memang ini yang cocok udah. Betul. Apalagi Emil ya. Emil udah no debat lah. Emil no debat lah 2 match di Cremonese. Cremonese. Cremonese dia Itu save-nya banyak, banyak perform banget gitu. Jadi ya kemungkinan tempat utama kan yang diambil oleh Emil nanti. player of the week juga kalau nggak salah ya. Iya masuk squad gitu ya. Heeh. Lawan AC Milan jago banget tuh. Iya. Lawan AC Milan. Iya yang di syuting Modric di tepi sama dia. Gokil. Gokil bro. Keren. Iya dia di syuting Luka Modric aja nggak luka. Saking tapi jagonya. Tapi Modric. 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 Tipis-tipis aja gitu cara mainnya. Aku udah tahu cara mainnya sekarang di sini. Kenapa dibacain goblok? Lanjut. Selanjutnya di posisi back ada siapa? Back banyak. Di Oke. sini ada Humna, Ah,
Jazz, Rizky Oke. Ridho, Jordi Amat, Kevin Dix, Heeh. Sandy Walsh, Calvin Verdong, Oke. Ben James, Berarti nama Yance. Yance masuk ke back ya? Yance masuk ke back. Oke, berarti Itu bek nama kanan, bek kiri. nama yang sering jadi langganan panggilan timnas tapi nggak dipanggil kali ini adalah Asnawi, Arhan. Oh iya betul. Iya kan? Asnawi sama Arhan. Iya, kalau menurut gue ya walaupun Asnawi perform di Liga Thailand, Arhan juga perform di Liga Thailand, tapi dibanding pesaing-pesaingnya itu ya memang mereka, iya kemungkinan besar ya mereka yang tersingkir gitu. Jadi untuk posisi back menurut gue ya udah pas itu juga, sama kayak posisi kiper, Oke. ya nama-nama yang dipanggil udah itu nama-nama yang pas. Hmm. Martin pas gitu. Martin Pas. Ya, Pas jadinya. pas. Kalau menurut lu gimana untuk nama-nama back yang Ya, dipanggil? sebenarnya sama ya. Karena di sini Hubner kan tetap ya dimainin di U23 ya sekarang Ya. masih ya. Balik ke U23 Inggris kan. Hubner. Hubner di gimana sih? Fortuna Sittard. sorry, benar. Fortuna Sittard. Ah iya benar. Fortuna Sittard dia juga main, terus Jazz, Yeno Debat, Rizky Iya. Ridho lagi bagus-bagusnya di Persija, Jordi Amat. Nah, itu tuh Jordi Amat sama Rizky Ridho tuh sekarang pakeman di Persija, Pak. Iya. Pakeman di Persija. Dan mereka mainnya mainnya bagus. ini high defensive line. Jadi mereka kayak mancing buat masuk ke offside trap. Iya, iya betul. Iya. Iya. Dan Jordi Amat kan punya spesialisasi long ball. Iya. Emang bagus banget. Iya. Tapi untuk posisi inti kayaknya mereka berdua agak kegeser sih kayaknya. Oh iya, nanti ya kita ngomongin informasi di akhir. Iya, ya. oke. Ini dari back dulu ya. Berarti kalau Iya. dari back Kevin Dix itu bagus walaupun timnya lagi kalah kan. Iya, Kalah. kemarin Sampai lawan- ganti pelatih. Oh, iya? Gladbach itu ganti pelatih. Karena kalah di liga ya. Mungkin ya, Oh, karena oke, 3 oke. pertandingan beruntun tuh jelek gitu kan. Iya. Sandy Walsh lagi bagus juga Lagi perform di Liga Thailand sama si Sen Patinama juga. Sensatif Patinama juga. Ih, tapi unik juga ya. Nggak tahu ini udah pernah kejadian sebelumnya atau enggak, tapi dua pemain dari negara yang sama dimainin di posisi inti dan dua-duanya di sayap gitu. Kayak Si unik itu, dan jarang. Patinama Di kirinya sama- Sain, di kanannya Sandy Oh iya Walsh. benar. Jarang sih. Kalau Jarang. di Buriram tuh jarang. Iya, kecuali main di liga lokal ya. Kalau liga lokal kan ya wajar-wajar aja dong. Awal-awal tuh seingatku ya, yang paling awal tuh Terence Puhiri kayaknya. Iya, gitu Liga Thailand. Kalau Thailand ya kan. Tapi Yang kayaknya sebelumnya viral ada tuh juga. loh, yang viral di Iya, sprint. yang dia lari sprint habis itu kan direkrut sama Iya. klub di Liga Kalau Thailand. teman-teman nggak tahu di sini videonya. Nah, editor masukin. Tas. Tidak ada editor. Lu masuk dah. Rekrutmen Dah, ini. harusnya. Ini dia. Ini dia yang lari tuh. Nah, tuh udah. Tuh. Oke. Nah, lanjut. Gimana? Lanjut. Oke, untuk posisi back berarti oke ya. Ya, sebenarnya Arhan, aku berharapnya Arhan itu sih. Seenggaknya masuk DSP lah. Oke, untuk Atau nggak dibawa. Karena itu dia punya kemampuan khusus kan. Kartu as gitu. ya Kita udah di ronde 4 nih. Jadi Iya. kesalahan kecil aja bisa dimanfaatkan. harus bisa dimanfaatkan. Ya salah satu Kesalahan faktor. kecil Kesalahan- lawan sorry. Peluang sekecil apapun sekecil harus kita apapun manfaatkan. Kalau kita buntu atau deadlock, kita pakai dipakai. strategi lain. Yoi. Yaitu dengan lemparan Arhan. Dan itu nggak bisa dipungkiri karena sering banget itu berbuah minimal setengah peluang. Iya. Setengah peluang, satu peluang sampai Iya. jadi gol. Karena biasanya kalau pemain lain throw in kan udah ke pemain terdekat. Ya. Tapi kalau ada Arhan kan bisa yang masuk ke kotak penalti, Kadang ke kotak apa lagi? kotak amal itu kejauhan kan. Set, lempar kan di Arab kan ada masjid Bagus, kan. cepet, Di Arab cepet kan ya. ada masjid kan. Set dilempar. Arhan kan di belakang nih. Set. Semua pemain nunggu. Sampai kotak amal di masjid sebelah. Pelecehan. Kok pelecehan? Kotak amal. Kok dilecehkan? Pelecehan sih. Agama-agama. Itu dia untuk susunan back ya. Back bagus. Iya, Bagus, tapi kalaupun Arhan dimasukin ke Garuda Calling, menurut lu siapa yang layak untuk digantiin sama Arhan? Itu kan satu posisi sama. Dan James. Nah, masalahnya di posisi sebelah kiri itu lawannya berat-berat juga. Dean James itu di Go Ahead Eagle bagus juga. Iya. Dan terakhir kemarin lawan Libanon, Pak. Iya. Wah, kalau lihat umpan-umpan Dan curling James itu bagus banget. bagus. Verdong Iya. kan sekarang lagi bagus deal. Walaupun kemarin katanya dihujat nggak tahu Iya. kenapa ya. Ya karena ada Bagus sih, kesalahan passing dia. Oh iya ada Akhirnya satu di counter, tapi kan pas di counter. Oh iya, gol. Oh, gol ya. Gol. Oh, iya. Kesalahan dia gol. Jadi untuk merebut posisi itu ya agak sulit. Menurutku ya Yance mungkin ya. Yance Tapi ya? kan mungkin proyeksinya karena dia bisa di dua posisi kiri kanan tuh bisa Oh, karena lebih versatile. versatile. Kalau Arhan kan ya pernah dipakai jadi sayap kanan di masa STI tapi nggak perform. Iya. Ya, jadi ya sebenarnya posisi dia ya di satu posisi itu doang sayap kiri. Iya, mungkin juga karena
kalau nggak pas nggak dipanggil karena ada masalah pribadi mungkin. Mungkin. Nggak tahu sih, nggak tahu. Itu asumsi. Nanti teman-teman. kita coba Asumsi cek di website Pengadilan Agama. Oke. Iya betul. Iya. Ya. Iya. Tapi katanya udah rujuk. Udah rujuk. Iya. Ya, Udah lu balik lah udah. kagak jelas. Ya makanya nggak tahu, itu kan masih 50. Ya udah serah dia lah gitu. Iya, kita nggak ngurusin. Kita nggak ngurusin orang pribadi orang. Iya, betul. Lanjut ke posisi gelandang, ada siapa aja yang dipanggil di gelandang? Ini gelandang menarik, paling menarik menurutku gelandang. Depan juga menarik sih. Di sini kalau gelandang ada Eliano. Ya, Terus ada Eliano, pemain yang Tom Haye. Nathan sebenarnya bisa belakang atau tengah ya. Tom Haye, Joy Peluspesi, Mark Locke, Ricky, Beckham, Stefano. Gimana nih? Ya, Lini tengah bisa gimana? sih. Oke, adakah nama yang seharusnya tidak masuk? Dan siapa nama yang berhak untuk menggantikan orang yang tidak layak masuk itu? Kalau menurutku sih layak, cuman kata netizen, katanya Mark Locke itu bisa didapatkan. Oke. Unik kan soalnya dia tuh di posisinya sebenarnya udah banyak pemain di situ. Dia kan lebih ke CM bisa, DM bisa, tapi kalau misalnya di Persib seingatku tuh dia DM deh. Defensif berarti, lebih ke Defensif, bertahan dia ya. DM. Oke. Sementara di kita kan kalau DM tuh kalau harusnya sih pemain Lomel itu ya, Joy PS itu. Iya. Yang jadi pegangan. Iya. Dan masuk kan? Dan Nathan juga kemarin lawan Libanon bagus. Iya. Lawan Taipei, Lawan Chinese Taipei bagus. Cuman nggak balik lagi itu Taipei. Iya, betul. Lawan kita di sini tuh Arab dan Irak udah beda gitu, beda level. Betul. Oke, berarti yang lu kutip adalah komentar-komentar netizen tentang keraguan mereka ke Mark Locke. Mark Locke gitu. Cuman dia cara kalau menurutku Mark Locke tuh dipilih karena kepemimpinannya juga sih. Oke, berarti ini soal keberadaan di ruang ganti ya? Bisa. Peran di ruang ganti gitu. Peran di ruang ganti bisa. Oke. Gitu sih. Kan lagi oke juga sih sebenarnya di Persib tuh Mark Locke sama Eliano. Mark Locke sama Eliano lagi oke lah. Karena dia kan main di Asia terakhir tuh Persib sayangnya seri sih lawan itu Lion City Sailor. Iya. Itu mereka seri. Itu tuh gue nonton dan ya kayaknya mereka terlalu banyak buang peluang gitu. Padahal harusnya tuh bisa nyetak banyak gol. Depannya itu agak kurang tuh. Maksudnya kurang teamwork juga mereka. Iya. Persib tuh daripada Lion City. Dan depannya Persib juga sekarang nggak sekuat yang musim lalu. Iya. Yang musim lalu kan paketannya pindah ke Malut gitu. Semua. Iya. Oke, berarti menurut lu Mark Locke ya? Yang kurang. Mark Locke sih kayaknya bisa yang debatable ya. Ya. Kalau menurut gue dua nama. Mark Locke dan Lili Pali. Iya, gue lupa satu nama. Berarti Lili Pali juga loh. Lili Pali juga. Yeah. Lili Pali itu sekarang di Dewa agak kurang. Yeah. Kebetulan kemarin aku nonton kan. Nonton langsung ya. Kan, dan itu dia emang kurang secara kan dia perannya sebenarnya. Nah, Lili Pali tuh unik. Dia tuh menurutku kemampuan khususnya tuh visioner dia. Bisa nempatin bola di area-area yang out of the box dan gak kebaca sama pemain belakang. Contohnya kayak lawan Curacao kemarin dulu tuh. Yang uji coba. Itu kan yang menang 3-2 kalau nggak salah. 2-1 sama 1-0. Ya lupa lah. 3-2 bener. 3-2. Yang golnya Jordi Amat. Jordi Amat sama Yakob waktu itu yang nerima umpannya. Itu bagus. Tapi yang kemarin tuh terakhir tidak menunjukkan permainan yang diharapkan sih sebenarnya. Gitu. Mungkin dari umur juga usia katanya udah 35 nambah juga tua. Iya. Karena orang dulu pengen dia dipanggil timnas ya karena dia perform di liga. Iya. Jadi itu pemain terbaik. Iya. Gila. Kalau sekarang dipanggil sekarang udah gak relevan. Ya, kan manggil pemain tuh bukan karena dia pernah di masa kejayaannya dulu perform. Itu kan kita bicara dulu. Kita kan bicara sekarang. Ya sama aja kalau misalnya Inggris tanding tapi yang dipanggil Rooney. Ya Rooney kan jagonya dulu bukan sekarang gitu. Jadi panggil pemain yang relevan, yang permainannya masih bagus sekarang, staminanya masih bagus sekarang. Jadi bukan bicara dulu. Makanya gue kayak, sayang banget nih Patrick Kluivert malah manggil Mark Locke sama Lili Pali. Kita lihat aja deh Lili Pali lawan Lebanon. Lebanon aja yang rankingnya tuh cuma berapa sih? 113. Gak setinggi Arab dan Irak, tapi Lili Pali nggak bisa nyerang, nggak bisa lewatin, nggak bisa make a chance gitu, bikin peluang. Create peluang gitu ya. Makanya sayang. Mending slot Lili Pali itu bisa diisi Marcelino yang walaupun nggak dapat menit bermain karena dia baru pindah klub gitu kan. Itu satu tipe tuh. Iya, mirip kan. Versatile, visioner, bagus. Ya walaupun dia dikritik karena egois mainnya. Wajar aja sih itu mah. Iya, tapi jangan sampai dicoret juga.
perlu juga untuk opsi super sub gitu. Oke, Si betul. si Marcelino-nya gitu. Betul. Ya, bagus sih. Oh, Dari dua itu ya kita coba aja sekali lagi kan kita cuma netizen doang oke. ya. Jadi mungkin di lapangan bisa berubah Oh. juga sih. Nah, kalau mereka Awam misalnya Patrick Kluivert nanya, netizen, kalian kan protes nih Mark Klok sama Lily Pali saya panggil, mau ganti siapa deh gitu. Kalau lu siapa? Kluivert bisa bahasa Indonesia. Enggak, ini tadi Gimana coba bahasa Belanda? Dibantu sama JJ. JJ. JJ zaman siapa itu tuh JJ? Sintayong. Oh, Sintayong. Iya. Keren dia sekarang jadi YouTuber kalau nggak salah. Itu berbahas timnas. Iya. Iya kan pansos ya. Astaga. Gini guys, nggak boleh guys. Oke, menurut lu siapa? Kalau ditanya, siapa nih? Yaudah kalian mau siapa deh diganti nih Mark Klok sama Lily Pali diganti siapa deh? Kalau polling gitu ya? Ya. Kalau dari Liga tuh nggak ada yang kurang Oh, Sadil. Cuman dia lebih ke depan sebenarnya. Sadil bagus. Ya, gue nonton Sadil kayak agak kurang ya dibanding dulu ya. Karena Ya kalau menurut lu berarti Sadil ya? Sadil karena kita tuh butuh pemain yang bisa nusuk. Oke. Karena tipe permainan kita tuh ini mungkin bakal dibahas nanti ya, tapi tipe permainan kita tuh sekarang kan lebih ke sering bagi-bagi bola gitu kan, main-main tengah, ball possession. Iya. Nah, pemain kreatif itu sangat dibutuhkin kita, Oke. visioner. Iya. Jadi ya kayak gitu Beckham, terus ada Lily Pali, itu kan slot-slot pemain-pemain Iya. kreatif tuh. Oke. Sadil juga pemain Itu menurut lu Lily Pali? Sadil ya. Sama satu lagi kalau pengganti Mark Klok? Satu lagi ya Marcelino kali ya. Marcelino ya. Berarti oke Sadil sih. Marcelino. Bagus Kalau gua dua itu misalnya diminta ganti Ivar. Gua nggak tahu Ivar kenapa nggak dibawa. Kalau katanya cedera, tapi kemarin dia masuk ikut pemotretan atau ikut squad yang Jong Hutre. Gua nggak tahu dia dimainin atau enggak, tapi dia ikut pemotretan. Nah, itu dia. Ini dia. Itu dia. Happy birthday. Happy birthday. Dan kita lanjut untuk opsi depan. Lanjut yang depan. Part 2 ya. Enggak lanjut aja Ya yang depan. Allah, gelap Pak. Udah biar Lihat cepet. muka aku di situ. Udah cepat bahas aja yang depan. Depan ada siapa? Ayo buruan. Part 2. Enggak lanjut yang depan, nanggung yang depan. Depan ada siapa? Ya Allah. Pakai flash, ada flash enggak? Ini kalau nggak tahu konteks ya, jadi kantor kita itu jam 6 sudah mati. Iya. Efisiensi. Karena efisiensi harus pelan-pelan. Jadi Yang pakai depan. flash siapa? Pakai flash lu. Itu nape ku? Nah kan bisa sambil lah tuh. Gini. Ya. Yoi. Gokil. Teman-teman. Podcast gelap-gelapan. Depan itu ada Lily Pali, Heeh. Ragnar, Miliano, Egy, Jakob, Oke. Ole, Zylstra, sana. Oleh comeback. Ole comeback Ole ini yang paling comeback. ditunggu-tunggu ya. Ya, oleh comeback. Kemarin kan Tunggu-tunggu. katanya cedera, terus katanya udah latihan kecil lah, udah treadmill dan lain sebagainya, Iya. akhirnya dipanggil. Iya, udah beredar video dia latihan juga. Oh, iya. Ya cuman kembali lagi walaupun lu latihan kayak gitu, tapi lu belum pernah into the game gitu, main sama tim, ya pasti sentuhannya akan beda gitu. Iya. Cuman ya nggak apa-apa, kita tetap butuh sosok Ole gitu. Nah, dari nama-nama itu yang tadi lu sebut, apakah ada yang layak diganti? Silau. Cukup lah. Yang layak diganti. Iya. Atau semuanya sudah layak? Tepat. Tadi tuh Zylstra kan oke, belum itu sih. Kalau ini kita bahas satu-satu aja ya. Iya. Yang saya ingat kita ya tadi. Iya. Sananta. Sananta sebenarnya nomor 9 kan, kita perlu nomor 9 Iya. ya. Nomor 9 kita punya Zylstra sama Sananta. Dan ya yang kita punya cuma dia gitu. Iya, nggak ada pilihan, jadi Iya. bagus lah untuk striker lokal. Oke. Miliano iya. Mm-mm. Perlu orang-orang yang bisa nusuk-nusuk kayak gitu. Jadi Miliano Ya harus walaupun dibawa. waktu lawan Lebanon dia nggak ada shoot on target ya. Iya, itu masalah. Setim nggak ada shoot on target. Tim, bukan dia ya, doang. ya. Ya, tapi itu pasti ya masih bisa dibuktikan lah. Mm. Aku cukup yakin dengan kemampuannya nusuknya kayak Robben, Pak. Ya, Dia tuh sebenarnya giring, punya form sendiri dia. ya tipikal gestur-gesturnya kayak Robben Iya, gitu. Cuman nggak bisa ditebak. Udah bisa ditebak, cuman tetap agak Mesti susah. lewat, Pasti iya. lewat gitu. Karena Dia udah ya pakeman. mirip Egy juga, cuman Egy kebaca dan agak lambat. Nah, Gak secepat Miliano. Eliano sama Egy tuh punya atribut yang berbeda menurutku. Eliano tuh lebih ke dribble. Mm. Gimana? Oke.
Terus? Dribble. Kalau Miliano Ah, tuh atributnya lebih ke dribble. Kalau ah, Egy tuh lebih ke tektokan itu loh, tektokan operan yang ya, ya. diperlukan, tektokan masuknya itu sama umpan-umpannya yang di Dewa tuh banyak umpan-umpan out of the box, Oh, umpan-umpan pendek maksudnya, tapi beda sama kayak si siapa Lili Pali tuh ya. umpan panjang biasanya. Cuman ya sebenarnya kalau lu tonton Dewa itu ya, mereka banyak umpan-umpan pendek tapi banyak yang Apa? miss umpannya. Ya karena itu faktor latihan itu mah. Iya kayak, aduh kata gue, ya keren sih umpan-umpan pendek tapi nggak kelawan juga diopernya gitu. Iya ya. Eh, tapi kalau mau kita bandingkan antara successful sama unsuccessfulnya, Hmm, itu lebih banyak suksesnya kalau menurutku ya. hmm, Mungkin nggak ya berarti efisiensi memanfaatkan hmm, umpannya, efektivitasnya. hmm. Balik lagi ke ya harus sering-sering dilatih juga Iya, pada iya, ujungnya ya. iya, iya, Tapi atribut itu minimal mereka punya secara iya, alamiahnya iya. Oke, oke. gitu. Nah, dari nama-nama tadi tuh adakah yang harus diganti atau semuanya itu udah pilihan yang paling pas? Aduh, Ragnar bagus. Kita tuh depan ya kayaknya itu yang bagus ya. Udah itu ya? Kalau mau diambil Sadil depan bisa Oh gitu. Tapi iya. kan tetap kita butuh yang kayak gitu. Jadi yang depan tuh ada banyak tipe tuh. Hmm, Ada yang dia nomor 9 kayak hmm. Zylstra sama Ya, Sananta, ada yang dia tipe dribbler ya, kayak si Emiliano, ada ya, yang dia tipe tektokan kayak Ole sama Egy. ya, Gitu-gitulah. ya. Udah. Tapi ya Kalau ente kalau gimana? kalau gue sebenarnya satu slot tuh slot Sananta layak dikasih untuk Rafael Strike. Ah, tumben nih. Iya karena Iya, 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 iya. dibanding Sananta lebih berkontribusi Rafael Strike Mm-mm. dibanding Sananta ya. Mm-mm. Tapi kalau opsinya ada yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi itu yang dipilih. Mm-mm. Cuman kalau opsinya adalah Sananta atau Strike, Strike. Mm-mm. Jadi Ole bisa dimaksimalkan jadi nomor 9. Begitu juga dengan Mauro karena Mauro memang the real number 9 Mm-mm. gitu. Jadi ya slotnya Sananta kalau gua kasih ke Rafael Strike Mm-mm. gitu. Oke, ya itulah untuk pilihan opsi striker. Berarti nggak ada nama-nama lagi ya. Hoki Nggak, udah pasti nggak dong. Nggak oke. dulu deh gitu. Tapi kemarin ngegolin Ya, di Persita. iya itu gol terakhir di liga. Habis itu nanti nggak golin lagi dia. Iya sih, nggak ada udah. Oke, berarti ada nggak ada ya? Udah Nggak ada lock udah untuk itu. striker. Lock. Formasi. Ya. Walaupun sebenarnya ini sudah dibahas di podcast dengan si Julpan. Gimana? Di Julpan gimana Julpan formasinya? kemarin bahas formasi juga. Gimana formasinya? Oke, jadi karena kita kemarin udah bahas dan kayaknya video itu akan dihapus deh. Mending kita pakai ini. Kasihan Formasi anjir dari Julpan. lu gimana? Atau dari gua dulu? Nggak mau lihat versi Julpan. Ingat nggak? Enggak lupa Nggak ingat. gua. Ya udah, lanjut. Karena kayaknya yang nyusun formasi gua doang. Dia nggak kita Oh, kasih kesempatan buat nyusun formasi. buset. Suruh ngambil bola doang ya, ball boy. Oke, dari lu formasi. Apa ini? Formasinya apa Ya, dulu gitu? posisinya berapa dan Nah, siapa ini saja pemainnya? kita debat kayak pundit-pundit. Eh, 3 back apa 4 back gitu. Iya, gua 5 back. Ya Allah. Enggak, 5 empat back empat. sama. Gua 4 back, 4 back. 4 back aku juga 4 Oke. back. Siapa? Kiper dulu dari kiper, dari kiper. Formasinya dulu nggak sih? Iya, 4-3-3. 4 biar beda ya, biar seru Hmm. ya. 4-2-3-1. Oke, Gitu lah. kiper. Kiper Emil. Oke. Fisioterapi siapa? Eh, Kim bukan Belanda ya sekarang. Indonesia kalau fisioterapi itu Iya, salah. dokter Haji apa Naim, gitu. Haji Naim. Goblok. Itu apa ya? Kalau gua Fisioterapi. fisioterapinya eh direktur salon pas. Udah pasti. Iya sih. Dia sih kepemimpinannya bagus sih. Oke, berarti itu ya fisioterapi dari lu ya. Iya, Oke. Emil. Tukang laundry. Tukang laundry. Itu berguna juga loh, jangan salah Iya, loh. emang Dia berguna. Kan makanya harusnya gua tanya, di-calling. menurut lu tukang laundry yang ideal buat timnas siapa? Iya. Ente bayangin babak pertama baju basah, terus udah dikumpulin sama dia di Kedua tebak-tebaknya. lembab. Bau. Iya. Kiper siapa kiper? Emil. Emil. Oke, 4 back di belakang. 4 back. Center back dulu ya. Ya, center back. Center back harusnya aku masih percaya itu sih. Ijes sama Kevin Dix. Terus? Nah, ini ya. Terus kiri ya. Heeh. Kiri aku masih percaya Verdong. Heeh. Kanan aku pengennya Sandy Walsh. Oke, berarti Verdong, Itzes,
Verdong, Itzes, sama Kevin Dix, sama Wolves. Iya. Oke. Itu kalau gua Verdong, Itzes di tengah, Kevin Dix di tengah, di kanannya Yakob Sayuri. Oke. Oke. Tengahnya. Ini nggak mau debat dulu kenapa kanannya ente milih itu, aku milih itu. Kenapa gue milih Yakob? Karena menurut gue Yakob lebih kenceng, lebih strong. Walaupun dia ada 2 kesalahan waktu lawan Jepang ya. Oh iya. Yang Dix keluar karena cedera. Iya. Langsung 2 gol dari dia, 2 sisinya gol dia, yang bola lepas. Bola lepas terus masuk pemain Jepang Iya. si itu siapa? Yang pemainnya ini. Oh, itu. Oh, Hokben. Hokben. Pemain itu yang Doraemon. Ya, jadi waktu Doraemon masuk, Iya. memang bagus. Iya, bagus kan. Bagus. Itu kesalahan dia, makanya si Sasuke bisa golin kan waktu itu. Gini main bagus. Gitu aja bagus, Pak. Bagus. Itu usah dibacain goblok. Kenapa gue pilih Yakob? Karena menurut gue Yakob lebih strong daripada Sandy Walsh. Strong tuh apa sih? Strong. Kuat. Kuat apanya? Kuda-kudanya. Taekwondo dia. Ya. Iya. Karate. Karate dong, kan dari Jepang. Iya. Doraemon dari Jepang kan? Dari Jepang. Iya, pas. Dari Jepang. Kalau aku pilih Sandi, karena kita butuh back. Suaranya bagus. Sandi Sandoro. Hey Arab. Aku mikirnya kemana coba? Mana? Sandy SpongeBob. Ya. SpongeBob. Ini Sandi Sandoro. Hei Arab, jangan kamu lewat aku. Hohoho, kan suara Sandi Sandoro berat. Mendingan itu di-cut dah. Hah? Mendingan di-cut. Lanjut aja. Sandi karena itu kita tuh butuh back yang punya keseimbangan depan belakang itu bagus. Dan kita kan main away juga, jadi perlu apa ya? Perlu back yang aman banget lah mainnya. Gitu. Pilihan yang paling bagus Sandi. Sandi. Udah sih. Ya, serah lu lah, bebas ini mah. Bebas ini mah. Dua tengah. Berarti aku dulu yang 2 tengah ya? Iya. 2 tengah aku prefer. Oke, kalau gua yang 3 tengah lu dulu ya. Lanjut. Oh, ini kan dikira beneran. Sorry. Oh, itu ngelawak ceritanya. Hah? Oh enggak. Oke, jadi gua yang 3 tengah. Lanjut gua. Dua itu aku prefernya Joy pasti. Oke. Joy ditemenin sama satunya Tom Haye mungkin langsung main. Walaupun Tom Haye gak punya stamina yang kuat. Nah, ini menarik juga nih. Di Persib sekarang Tom Haye tuh bisa main 90 menit. Oke. 90 menit. Ya. Walaupun jarang dioper temennya, itu sayang banget tuh. Ya itu karena dia nggak dioper makanya 90 menit. Kalau dia dioper 20 menit. Iya. Tapi menurutku ya Tom Haye harus dari awal kita butuh itu Pak, supply bola dari tengah. Kayak gitu. Paling pilihannya karena aku pakai 2 pivot kan. Yang jemput bola satu, yang bersih-bersih, tukang bersih-bersih satu. Cleaning service. Betul, itu dia. Oke. Tukang laundry. Gua 3 di tengah. Langsung 3 ya? Tadi 2. Satunya belum ya? Hah? Aku kan 2, 4-2. Satu nanti ya? Satu nanti. Oke, kalau gua 3 kayaknya sama deh. Joy Pelupesi, Tom Haye. Kalau gitu gua 4-2-1-3 juga. Ya Allah. 4-3-3 biar beda kita. Salahnya gue kalau bikin 3, gue tetap naruh satunya tuh di depan. Udah revisi deh. Oh tapi oke. 4-3-3, satunya agak di depannya 2 ini, tapi bukan jadi attacking. Tetap jadi CM. Oke. Atau Bisa. DM 1 di belakang. Tetap 4-3-3 sih. Jadi 3 tengah itu 1 DM, 2 CM sejajar. Bisa. Sejajar CM-nya itu Haye dan Kambuaya. Cuman Kambuaya tuh lebih bukan attacking midfielder tapi dipasang free roll gitu. Jadi dia bisa agak ke kiri kalau penyerangan dari kiri, agak ke kanan kalau penyerangan dari kanan, mundur kalau lagi diserang dan membantu penyerangan dari tengah kalau sentral penyerangannya gitu. Jadi gua taruh 3 di belakang Joy. Satu di belakang Joy DM. CM-nya itu ya si Haye dan si Kambuaya. Iya, Kambuaya. Dia punya umpan magic Pak. Iya. Gila, bagus banget. Trupas itu loh. Kemarin terus bisa Trivela lagi kayak Modric. Nah, di Dewa kemarin terakhir lawan PSBS Biak gitu juga dia. Berapa kali, makanya bukan man of the match sih, tapi bagus banget mainnya. Paket datang. Wih. Lanjut. Oke, 1 di depan. Wah, ini ada telepon nih. Nanti dulu, wih, di podcast ini. Wih, gimana nih? Set. Lanjut. Ya, 1. 1 di depan. Ya, 1 di depan, 2 gelandang tuh. Nanti dulu nih. Ya Allah. Nanti dulu tuh.
Ente dulu lah bahas berarti depannya. Aku Lah? sambil baca. Nanggung 3. Oke, 3 di depan. Gue taruh 3 di depan itu satu tempat penyerang utama sudah pasti milik Ole Romani. Betul. Terus di kanannya gua taruh si ya, Emiliano Jonathan dengan akselerasinya, dengan pergerakannya, dengan kecepatannya, gue yakin Arab akan menjadi Arab Bahlul. Oke, bagus Dan bagus di bagus. kiri gua taruh Ragnar karena menurut gua slot kiri itu mutlak milik Wak Haji. Karena ya kita tahu penyerangan-penyerangan kita dari kiri pas lagi di Arab yang away di ronde ketiga itu kan Ragnar tuh lumayan speednya ada, akselerasinya ada, Sama holding the ball bagus. holding the ballnya bagus, dan gol kita kan gol Sandy Walsh kan dari peran dia juga kan? Iya. Ya. Betul betul betul. Tuh. Karena Walaupun waktu friendly match dia nggak main ya, si Ragnar, dan udah berapa kali absen juga di timnas karena cedera yang infeksi apa gitu katanya, infeksi bakteri. Jadi depan gua taruh Ragnar, Ole, dan Miliano. Kalau lu gimana? Satu yang tadi di aku tengahnya tiganya belum loh. ya 4-2 kan 4-2. ya tadi 2. Tiganya ya kiri. Satunya kan belum tadi. Iya, 4-2-3-1 kan. 4-2-1-3. 2-3-1. 4-2-3-1. Oke. Tiganya ya itu, tiganya kiri Ragnar, Heeh. kanan itu Miliano sama. Iya. Nah, satunya sebagai free roll yaitu Kambuaya. Bedanya kita lu taruh agak ke depan ya? Iya, Lebih maju AMF. ya. Iya, karena dia emang fokusnya di depan. Oke. Depan aja dia semua punya dia, visioner punya, nusuk-nusuknya bagus, umpan kencalannya bagus. Satu depan, Ole. Ole, udah mutlak Kalaupun milik Ole Ole ya. nggak masuk ya Zylstra. Berarti Zylstra harus ya? dicoba, Zylstra harus dicoba. Oke, berarti ya karena ada kemungkinan si Ole main jadi pengganti super sub gitu kan. Karena belum fit, belum teruji, Iya, betul. main bersama tim, main di match resmi, jadi lu taruh Mauro. Super sub, pilih siapa? Wah, kalau super sub berarti perlu yang determinasinya tinggi ya. Yakob. Jakob. Yakob. Oke. Yakob, terus Tom Haye kemungkinan kan ganti tuh. Iya. Ganti bisa di situ. Nah, ini yang yang punya kemampuan umpan-umpan panjang siapa lagi berarti ya? Nathan. Tapi lebih ke ini ya, DM. dia, CMDM gitu ya. Hmm. Umpan-umpan panjang kalau nggak ada Ivar bingung tuh. Satu Iya. lagi siapa tuh? Mungkin Lili Pali di kiri ya. Nathan deh, boleh Nathan. Oh, Clock, oke. Clock. Masih oke dia. Oh iya, sampai lupa dia nama itu ya. Oke, Clock terus. Satu lagi nggak tahu siapa lagi, satu lagi ya. Satu lagi sebelah mungkin ini ya, bek kanan kali. Heeh. Kevin apa? Sandy Sandy. Walsh. Kan tadi Sandy lu mainin? Sandy Walsh dimainin, terus kan mau ganti tuh. Iya. Penggantinya Jakob. Yakob ya. Jakob. Berarti Jakob, Clock, Egy. dan Egy. Oke, kalau gua setuju, super sub itu adalah pemain yang staminanya kenceng, yang speednya bagus, biar bisa mengacak-acak pertahanan lawan. Gua akan pilih Egy, Eliano, Sandy Walsh. Eliano ya. Ya minusnya adalah kita kekurangan pemain kreatif yang main dari tengah. Jadi kalau HY sudah capek, ya gue mainin aja terus sampai pingsan. Karena gue nggak nemu siapa yang bisa gantiin dia gitu. Iya, sama kan kayak aku tadi bingung. Iya. Makanya ya udahlah, gue main yang kencang-kencangnya dari sayap. Jadi tengahnya itu biarin gitu terus. Semena-mena ente jadi pelatih. Ya gimana ya? Ya udah bagus. Daripada mainin yang kan drag man on drag place gitu. Selera. Prediksi. Pertandingan kita pertama lawan apa sih? Arab Dulu baru ya. Main tanggal 8, habis itu 2 kali 24 jam kemudian main lawan Irak. Secara jadwal, secara wasit gak ada yang menguntungkan. Iya. Secara tempat. Jadwalnya kita kan tanggal 8, habis itu kan ya Irak punya istirahat lama. Iya. Terus kita lawan Irak, mereka terakhir bertemu tuh. Jadi mereka bisa ngelihat 2 pertandingan kita Iya, sebelumnya betul. tuh. Jadi ya prediksi. Kalau ngomongin prediksi skor, kalau mainnya kayak kemarin ya lawan Libanon, itu kita agak susah masuk ke dalam. Jadi menurutku kita golnya pun agak tipis lah. Mungkin, tapi aku masih berharap dapat 1 gol lah. Jadi 1-0 buat Indonesia. Itu harapan ya. Ya. Harapan. Lawan Arab 1-0. 1-0. Lawan Irak? Ini lawan Irak. Irak nih sebenarnya lagi turun grafiknya ya. Ya. Turun grafiknya, kemarin terakhir juga dia juara Kings Cup
itu agak lawan Thailand tuh agak apa ya, banyak kasarnya juga ya. Ya. Kemarin ngituin Chang Natip tuh dari belakang, buset. Iya, yang kakinya dihabisin tuh. Jadi menurutku lu bisa, harapanku bisa lebih dari 1 gol. Mungkin 2-1 tapi tipis lah, 2-1 lah. Oke. 2-1 atau 1-0 lah. Ya. Tipis. Oke, kalau prediksi gua yang gua nggak Nah. tahu ini tuh sama kayak yang gue prediksi di video sebelumnya yang sama Julpan tuh gak tahu, gue lupa berapa, tapi kalaupun beda gue minta maaf karena kan gue pelupa ya. Lawan Arab kalaupun kita menang tipis 3-0. Buset. Enggak 1-0. 1-0. Sama berarti ya. Lawan Irak gua nggak yakin karena track record kita sebelumnya kita tuh selalu kalah lawan Irak. Kita kalah di apa tuh nama stadionnya di Irak tuh? Basrah. Basrah 5-1. 5-1. Habis itu kita kalah di Gelora Bung Karno GWK 2-0. Kesalahan Hernando kalau salah. Dan Jordi Amat kartu merah. Jordi Amat. Iya. Jadi kalau lawan Irak menurut gua mohon maaf ini sebesar-besarnya untuk pecinta timnas 1-1. Ya masih bagus lah. Seenggaknya masih Iya, tapi kan poin kita cuma 4. Iya 4. Iya. Iya. Lumayan aman lah. Gua nggak mikirin masuk ke ronde 5 terus ronde 5 lawan siapa. Ya udah maksimalin dulu aja deh yang ronde 4 gitu. Iya, Lihat hasilnya nanti gimana. Kalau ngelihat ini kan kita kalau ngelihat juga berdasarkan track record ya. Iya. Entah itu friendly match, FIFA match day atau enggak gimana cara mainnya. Iya. Ya menurutku masih agak ini sih, untuk ngebongkar pertahanan masih bingung. Libanon aja kita bingung ngebongkar pertahanan. Entah itu alasannya, entah itu perubahan formasi atau kurang persiapan. Itu bukan lagi alasan kalau menurutku ya. Iya. Karena sekarang kita udah di ujung banget. Iya, mau nggak mau harus kasih yang terbaik, kasih yang maksimal. Nggak ada alasan, aduh kita pemahaman strategi belum sama. Terus alasan itu. Iya, kita nggak baca peta kekuatan lawan, kita nggak antisipasi ternyata lawan mainnya gini. Ya pokoknya udah all out aja, udah fight semaksimal mungkin. Tinggal 2. Iya, jadi yang penting untuk seluruh pemain timnas yang dipanggil, yang diumumkan di Garuda Calling ini semoga semuanya aman-aman aja, jauh dari cedera, karena kan mereka masih melangsungkan pertandingan. Sampai nanti mereka tanggal berapa sih langsung ke Arab ya? Nggak tahu ya. Kayaknya langsung ke Arab ya? Habis Garuda Calling berangkatnya tanggal berapa kurang tahu lah. Dan kayak kemungkinan nggak langsung ke Arab kan, nggak mungkin ke Indonesia dulu kan? Iya. Okay. Soalnya kecuali yang main di liga lokal ya itu, tapi ya itu di Indonesia dulu emang. Iya sih bener sih. Iya bener. Tapi kalau misalnya yang dari Eropa ke Arab tuh lebih dekat. Cuman 8 jam kalau nggak salah. Kalau ke Indonesia kan bisa 2 hari itu jalan itu. Iya mungkin. Iya, apalagi naik Grab gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga timnas bisa memberikan penampilan terbaik di ronde keempat, bisa menghasilkan skor yang menguntungkan untuk Indonesia lawan Arab dan Irak nanti tanggal 8 dan 11 Oktober. Tapi kita podcast lagi habis pertandingan lawan Arab. Enggak, sebelum lawan Arab kita podcast lagi. Iya. Bahas ini lagi kita. Ya, okay. Garuda Calling. Terus formasi, prediksi skor udah. Karena kita tidak punya topik apa-apa lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di podcast laporan Franjul yang hari ini bukan Jul tapi saya lupa tagline-nya tapi ya kalau gitu kita nggak jadi pakai dia. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Dadah.